Bang, izin Bang, Irul Bang, berita satu. Ya, silakan berita satu. Bang, izin. Kemarin kan Abang bilang bahwa Abang mau mendampingi Fadel sendiri karena beberapa syarat. Termasuk kalau seandainya Abang bilang kalau seandainya dia bohong, Abang akan cabut kuasa hukum terhadap Fadel karena Fadel bohong. Nah, kalau seandainya memang nanti itu terbukti bahwa Fadel memang selama ini nggak jujur atau bohong, apa apa Abang tetap akan pada posisi yang kemarin atau tetap jadi pengacaranya Bang? Thank you Bang. Oke, sekarang saya jawab. Saya tegasin. Bukan saja saya mundur sebagai pengacaranya, saya yang minta dia ditangkap. Karena pasalnya bertambah, yaitu memberi keterangan palsu secara nyata dan sadar. Oke, gentle ya Bang. Ya, Saya ngerasa Bang oh iya dong. gentle. Ya. Iya. Dan saya ini sudah biasa mengundurkan diri. Dulu KLB, Demokrat, Partai Demokrat, Pak Muldoko, Jenderal, mundur saya. Pasti itu. Itu saya Bang pastikan. izin di sini saja saya mau jelasin ada beberapa kan ini tiap hari wartawan hubungin saya tidak mau menghadirin ataupun menjawab karena saya ngerasa ini kan bukan kapasitas saya yang hanya saja ini sekalian karena wartawan lagi ngumpul saya mau menjelaskan tentang isi DM Fadel ke saya. Jadi DM itu di tanggal ngechat Fadel itu di tanggal 6 September atas izin dari pihak keluarga juga demi untuk mendamaikan ini semua dan anak itu si L supaya bisa kembali ke rumah dan itu saya pastikan Nikita Mirzani itu akan menerima itu anak. Lalu saya ngechat Loli pun tidak dijawab bahkan di blog akhirnya ngechat Fadel akhirnya saya tidak ada jawaban dari Fadel akhirnya saya setelah 1 hari saya posting tapi yang saya posting isi chat saya bukan isi chat dia ya Bang ya isi chat saya karena saya Ya, ya. tahu akan tindakan hukum kalau ngeposting isi chat orang tapi itu isi chat saya pribadi tanpa karena waktu itu juga belum Fadel membalas chatnya saya lalu viral itu Bang lalu Ya, ketika ya. itu juga di tanggal 7 akhirnya dia jawab karena sudah viral ya Bang ya kayak gitu Ya. akhirnya dia jawab dengan sangat sopan saya akuin dengan sangat sopan dia manggil saya Om iya Om bla bla saya sudah nasihatin ya nak saya pakai kata-kata nak di situ ya nak jangan blunder ya saya bilang gitu top karena pada saat itu juga pada saat itu si Loli itu buat video klarifikasi marah-marah di dalam mobil lalu juga saya sudah ingetin jangan blunder saya bilang hati-hati berkata-kata saya nasehatin semuanya karena saya anggap Nikita pada saat itu belum ada ambil langkah hukum untuk mempenjarakan dan mempidanakan Fadel pada saat itu ya Bang. Lalu dia buat video klarifikasi yang dengan salah satu anggota kiri kanan yang dengan latar belakang biru dengan banyak sekali blunder-blunder di situ menurut saya ya. Lalu di situ nih kita sudah marah banget tapi dia belum ada etikat untuk melaporkan karena kami sebagai abangnya dan pihak keluarga juga masih menganggap ini masih bisa diselamatkan. Lalu setelah 3 hari setelah itu malah buat video klarifikasi lagi di kafe dengan blunder dan menurut kami juga banyak sekali kebohongan-kebohongan yang dia lakukan juga. Disitulah Nikita merasa marah sekali dan akhirnya melaporkan Fadel di tanggal saya lupa ingat di tanggal 10 kalau nggak salah karena Fadelnya itu buat klarifikasinya di tanggal berapa besoknya langsung Nikita buat laporan pada saat itu juga dia buat laporan. Oh ya saya ingetin lagi Bang di tanggal 6 September yang saya ngechat Fadel itu kalau nggak salah 6 September kalian cek aja itu hari Jumat kalau nggak salah atau hari Kamis saya bilang ke Fadel saya kasih waktu itu 1 minggu depan otomatis 6 tambah 7 itu sampai tanggal 13 Bang kayak gitu. Tapi anak itu tidak ada kejelasan mau bertemu atau tidak seperti itu. Lalu sudah habis seminggu malah dia buat video klarifikasi nongkrong makan di PIM kayak gitu. Oh berarti memang juga tidak mau didamaikan baik-baik yang kami pikir lalu dia buat statement seperti itu akhirnya Nikita melaporkan dianya sekitar di tanggal 10 atau 11 saya lupa ingat
Lalu baru Fadel membalas saya lagi bertanya kapan mau ketemu. Kalau nggak salah itu di tanggal 14 hari Minggu. Sedangkan saya chat dia itu hari Jumat minggu kemarin ya. Harusnya saya menunggu dia hari Jumat sampai hari Jumatnya lagi. Dia balas saya hari Minggu minta ngajak ketemu hari Senin. Jadi saya pikir seenaknya aja dia yang harusnya yang sibuk saya kasih waktu 1 minggu atau minggu depan, dia mintanya di minggu depannya lagi hari Seninnya kayak gitu, karena juga sudah dilaporkan kayak gitu. Itu juga makanya pihak kami bertanya kalau seandainya saya tidak penting di situ, kenapa Fadel akhirnya mau minta ngajak ketemuan sama saya kalau seandainya saya tidak penting. Katanya kan statement ke abang, saya tidak penting kan abang menyampaikan itu kata-kata Fadel, kata abang kan. Itu kan Fadel cerita ke saya, Dokter Oki tidak penting. Nah, saya tanyakan ke Fadel, Dokter Oki kalau tidak penting, kenapa kamu akhirnya mau menyelesaikan ini dan minta ketemu sama saya? Itu pertanyaan saya pertama. Kedua, Bang, saya mau tanya abang sebagai lawyer, bukan sebagai pihak Fadel. Ini saya tanya abang sebagai bidang keilmuan. Kalau seandainya saya melaporkan Fadel atas dugaan memposting ataupun menyebarluaskan isi chat pribadi, isi chat saya ke dia, walaupun tidak ada unsur saya menjelek-jelekan, unsur jelek ataupun apa, tapi di situ dia memposting-posting isi chatnya pribadi antara saya dan dia di media sosial, bukan di media sosial, di halayak ramai sampai di wartawan, apakah saya bisa melaporkan klien abang lagi seperti itu? Gitu sih, Bang. Terima kasih, Bang. Dok, itu jangan tanya ke saya, Dok. Kan enggak enak. Dia kan klien saya. Benar, Udah, berarti abang sudah bisa menjawab lah kan? pikirin sendiri aja, Dok. Kan sudah lama juga dengan saya. Iya, iya. Saya kira kemarin memang percakapan dokter itu kan dibacakan oleh dia juga. Dan tapi akhirnya ditunjukkan, Bang, ditunjukkan ke kamera. Saya ada lihat videonya dan sudah saya capture. Benar, Bang. Dan pada waktu kami live itu saya tahu dokter juga lihat. Saya tahu. Iya, Bang. Benar, saya tahu benar. info saya kok. Makanya saya kaget lah. Kok klien abang padahal abang nggak ada nyuruh tunjukkan chatnya kayak gitu. Kok dia nunjukin chatnya ke kamera, itu fatal loh, Bang, kayak gitu. Hanya berarti kan masukan ke klien abang, hati-hati dalam bertindak, sering sekali blunder, Bang. Itu aja. Ya, sudah. Oke. Nikita Mirzani mana? Udah keluar dia? Ya, Bang, saya suruh tenang-tenang aja, tenang. Nanti daripada baik. Dia ini kan namanya ibu lah, Bang, sedang ada masalah. Ya, Bang. Bang, saya izin out ya, Bang ya. Izin out ya, wartawan. Dokter Oki jangan out dulu, saya mau tanya Dokter Oki. Dulu Dokter Oki, susah ketemu Dokter Oki. Assalamualaikum. Dokter Oki, jangan out dulu. Dok, izin dong, Dok. Bang Rasman. Udah cabut. Oke, kita lanjut. Waduh, gawat juga Zoom begini ya. Tiba-tiba orang masuk, kita nggak tahu. Iya, Bang, saya juga nggak tahu, Bang. Penjelasan dari Dokter Oki, gimana sikap Abang? Setelah mendengarkan penjelasan dokter, duduk aja situ, kawan Isyanggi, duduk situ kawan Isyanggi. Bang Rasman. Gimana? Silakan. Afizal, Telepon News, Bang. Setelah mendengarkan penjelasan Dokter Oki, seperti apa mungkin Abang? Bang. Kenapa? Setelah mendengarkan penjelasan lengkap dari Dokter Oki dan secara kronologis dan masuk akal, sikap Abang seperti apa sekarang dimulai? Gini. Kalian harus catat ya. Berhasil nggak gua membentuk opini publik untuk bagaimana merangkul suasana ini menjadi lebih adem? Adem kan? Masih Zoom kan nih? Adem dong, masih Zoom. Adem kan? Di luar logika, NM itu bicara begitu smooth. Kalau menurut saya ngomongan dia tadi itu udah smooth itu. Begitu juga dengan Dokter Oki. Artinya Run Law Firm ingin mencoba, niat saya supaya kalian tahu ya, niat saya bagaimana mereka duduk bersama agar diselesaikan, karena saya tahu cinta Loli kepada Fadel itu luar biasa, cinta Fadel kepada Loli itu luar biasa. Saya takut orang ini nanti kejadian seperti Romeo Juliet. Benar, saya mau bilang satu hal buat kalian wartawan. Begitu preskon, malam makan dengan saya, kemudian telepon seorang artis senior, lalu jam 12 malam ini Fadel telepon saya. Nangis, Om, ada apa? Saya kangen, saya khawatir dengan Lola. Saya bilang, tolong kamu rawat, tolong kamu kelola hati kamu. Saat ini kamu terlapor, kita harus jawab dulu.
tuduhan yang disampaikan kepada kamu. Kalau pada waktunya kamu nanti bisa menikah dengan Loli, Allah yang akan tentukan. Kalau kamu suka dengan dia, berdoa pada Allah. Termasuk keluarganya semua pada mendengar kata-kata saya itu. Di situ Rasman, lu bisa nggak stop ngomong cinta-cintaan ya? Lu ngomong fokus ke permasalahannya aja. Kenapa jadi cinta-cintaan lagi lu? bukan. Maksud saya Geli bercerita banget. Udah bagaimana tahu nggak suka orang tuanya yang ngomong cinta-cintaan lagi. Lu tuh lawyer atau penghulu sih lu? dengar dulu dong NM. Kamu itulah. Ya Kamu jangan, marah-marah jangan ngomongin terus. masalah cinta-cinta. Nggak ada masalah cinta-cintaan di sini. Saya tugas lawyer itu di samping dia membela hak Jangan hukum, jadi dia lawyer juga deh, jadi penghulu memediasi. deh. Kalau nggak tukang jodoh-jodohin orang deh. Cinta, Memediasi. loli, jangan. Ya sudah nggak apa-apa, sudah nggak apa-apa. Jadi gini, kalau NM tidak mau mendengar kata-kata itu, tidak apa-apa. Ya, Saya kan hanya bicara dari Loli, dari Fadel ke saya. Ya, gua ngerti lah perasaan lu lagi marah sama mereka. Masalahnya NM, Loli itu kan juga nampaknya sayang dengan Fadel, itu saja. Ya, yang suka mukanya kayak begitu ya, nggak ada keturunan gue yang kayak begitu, mukanya samar-samar kayak lu tuh nggak ada ya, nggak ada cinta-cintaan. Dari mana lu tahu anak gue cinta? Lu kenapa ke gua? Kok ke muka gua dibawa-bawa? Cinta, mau sampai cinta orang. Iya, jangan bawa-bawa muka gua dong. Ya lu ngapain ngurusin masalah percintaan, udah tahu hukum pidana. Ngurusin ngomong percintaan. Kamu dengerin dong. Cinta. Nikita, wartawan nanya gua jawab. Tadi lu tanya gua jawab. Dokter Oki gua jawab baik-baik. Buat apa kita berantem nih kita? Nggak ada guna. Ledik lo. Bikin gue emosi aja. Gua sama saya itu ribut nggak ada guna. Ya sudah. Kalau gitu nanti saya beritahu. Lu nggak usah mimpi. Lu nggak akan bisa kawin sama dia. Mamanya nggak setuju. Ya sudah titik. Tapi kalau besok mereka ternyata menikah, lu jangan salah saya. Lawyer di mana gue tanya? Ini kasus sudah masuk ke masalah hukum. Ini pidana. Anak di bawah umur, ngapain lu ngomong soal perasaan? Kan gua sudah bilang tadi kepada Fadel, lu itu fokus ke urusan pidana yang dilaporin kita, kan gua jawab. Tadi gua dengerin lu bilang, ini si Laura cinta ini cinta ini. Gua kutuk lu bener-bener jadi pura-pura ninja lu ya. Ya sudah. Lu gua paham lah. Lu lagi pusing, gua tahu. Sekarang gini, kalian banyak jangan ini deh, jangan sensitif wartawan, udah. Lu Bang Rasman izin, intinya kita nggak usah ngomongin tentang percintaan, Bang. Dokter tadi bilang akan menenangkan dia, Dok. Iya. Bilang mau tenangin, udah. Ada. Tadi ya pokoknya abang nggak usah bahas percintaan nih, mau sampai kapanpun. Maaf ini saya mewakili pihak keluarga, mau sampai kapanpun sejauh ini pihak Nikita tidak akan merestui kayak gitu. Jadi nggak usah bahas percintaannya, Bang. Nggak usah Romeo baik, and saya akan Juliet. sampaikan kepada keluarga. Terlalu Nanti jauh saya Romeo akan and telepon. Juliet. Pak Dokter, Beauty and the Beast saya mungkin, akan Bang. telepon Ya, malam terima ini kasih. juga kepada Fadel, kepada keluarga Fadel. Apapun yang terjadi, kalaupun cinta kamu setinggi gunung di langit, kepada saudara Loli, hilangkan rasa cintamu itu. Saya akan sampaikan ke cinta. Udah, gak itu ada saya keturunan Bapak Mawardi itu ya. Nikah sama bener, Bang. Ya, jadi saya setuju. Jadi abang nggak usah lagi bahas tentang percintaan. Cukup. Ya, yang sampaikan tidak akan pernah mereka satu. Aku ini bisa begini agak semut karena menghargai dokter. Saya menghargai sekali. Udah keluarin aja aslinya lo, Rasman. Keluarin aja aslinya lo, nggak usah semut. Lo laporin ke polisi. Lu buat apa marah-marah sama gua? Gua ini kuasa hukum dia. Kamu jangan marah-marah dong. Ya kalau lu nggak mau gua marah-marah, lu substansinya apa? Yang ngomong aja selain
Ya, seperti lawyer. ya sudah, saya mau bilang nanti, Pada pecat ya lu tuh sudah. pas lu dipecat jadi lawyer. Memang lu nggak ada becus-becusnya Nikita, jadi lawyer lo ya. kalau kamu marah-marah, cantik kamu hilang loh. Ah, botak. Botak lagi. Bukannya lu dulu puji-puji gua waktu di pagi-pagi happy. Mana ada gue puji-puji lu jangan kepedean. Apa? Yang Lu mana? jangan bohong. Yang mana puji-puji lu Alah pura-pura lu. ninja. Waktu acara di situ lu ngomong sama gua, Bang. Keren ya Ah, sepatu abang tuh. ya. Ayo Kayak jalan-jalan mana? yuk. Coba lawyer Jangan begini. gitu-gitu, alah Udah habis Niki. ngomong begitu, ngomong begini, ngomong begitu. Alah. Alah capek Memang banget gua Rasman. jelek. Lu Capek punya banget suami Rasman. Lu ganteng-ganteng. gak capek I jadi love Rasman. you. Lu gak I capek love jadi you, Rasman, Niki. ha? Dokter Oki ngajarin gua, I love you. Udah, kita jangan berantem, Niki. Sekarang Giliran gini. di Instagram sok keren. Siapa backingan Nikita Mirzani? Apa dia bisa menjarain orang? Lu bilang gua itu apa coba? Ada satu jeruk, mulutnya ada, matanya ada, ngomong-ngomong. Kangkung, mata ada. Aduh, ya Allah, sudahlah. Ya, apa? Sudah. Apa? Saya Apa? kira Makanya, lu kalau ngomong jangan keluar-keluar dari permasalahan. Duduk pada permasalahannya aja. Ngomongin percintaan, ngomongin ke rumah, ngomongin ke situ. Suka-suka gue. iya. Lu sekarang bencinya sama si Fadel, jangankan nengok muka dia, nengok bayangan dia pun muak, betul kan? Ya udah kalau gitu wartawan, saya hanya akan fokus pada proses pembelaan. Jujur, kami sedang mengumpulkan barang bukti. Kami sedang mengumpulkan data. Sejauh mana data yang dimiliki oleh Fadel itu absah di mata hukum, maka itu akan berimplikasi positif bagi Fadel. Tapi kalau fakta itu ternyata dibantah oleh fakta yang dimiliki oleh pelapor, dalam hal ini NM, maka ada konsekuensi hukum. Nanti kan ada tahapan pemeriksaan, kemudian gelar. Kalau ternyata terbukti naik lidik, menjadi sidik. Setelah itu ngoceh lu kejauhan, nggak sampai sidik, besok sampai, juga. Aduh, lu mau buru-buru kejauhan masuk Rasman. penjara. Itu prosedurnya. Kejauhan. Lu jangan berhayal-hayal, lu bakalan menang dalam menangani kasus. Jangan hayal-hayal, Rasman. Terus lu mau ngapain dia? Mau langsung tangkap? Bukan aku, lihat aja nanti minggu depan. Oh ya udah. Ya udah nggak apa-apa. Kalau memang begitu nggak apa-apa. Saya ini kan sudah bilang saya bukan siapa-siapa. Saya cuma mendampingi doang. Tapi setahu saya. Lu siapa-siapa lu? Lu siapa-siapa? Kodam lu kura-kura ninja, Tarto. Lu itu kalau berantem sama Hotman jangan sama gua. Enggak, gua sama lu. Hotman gak ada urusan sama gua. Lu ada urusan sama gua. Lu Rasman. Lu dulu pernah maki-maki Hotman kan? Rasman, lu yang bermasalah sama gua. Nggak ada, nggak usah bawa Hotman. Apaan lu bawa Hotman? Hotman juga nggak diajak, lu juga nggak diajak. Oh gitu, ya udah. Yeah. Cukup ya manis. Awas lu preskon lagi ya. Kerjaan banget lu preskon melulu yang diomongin muter-muter aja lu. Dokter Oki, atur dong ketemu gua sama si apa ini. Gak ini. usah dok, jijik banget ketemu sama dia. Udah, silakan pertanyaan yang lain. Udah, nggak ada, nggak usah tanya lagi yang lain. Saya bang, saya mau nanya bang, izin tanya. Saya mau tanya, izin ke Kaniki. Tanya ke Kaniki. Kaniki izin tanya boleh kak? Nah, berdasarkan preskon kemarin, Fadel pernah bilang katanya Loli ini sudah datang sebanyak 6 apa 5 kali ya, 5 atau 6 kali, cuman ditolak gitu. Terus juga melalui DM itu Fadel bilang katanya itu kakak dari kakak Kaniki itu bilang sudah menyerahkan sepenuhnya Loli kepada si Fadel. Jadi ibaratnya Loli itu sudah diterima di keluarga, jadi sudah Dari mana nih? Dari mana blowan banget nih? Dari mana lo? Berdasarkan keterangan Fadel enggak, lu dari kemarin mana pas wartawan preskon. mana? Iya ini gue mau jawab, gue mau tahu lu wartawan mana, kok bodoh kali lo. Saya dari disway.id Kaniki. Oke, dengerin ya. Berarti lu juga nggak ngikutin. Dari awal 2023 anak itu masih di UK, dia sekolah tenang-tenang aja di sana. Ya, nggak tahu kenapa tiba-tiba huru hara tuh anak, tiba-tiba ada di rumahnya Mas Supilami, si Eda itu, ya kan? Kan keluar semua dari omongnya si Fadel miskin Bajide itu ya.
Kan dia bilang, oh itu masih saudaraan tuh, masih jauh tuh segala macam. Berarti kan dia yang menampung itu untuk anaknya jadi rusak di situ. Hah? Kenapa 5 kali datang ke rumah kagak diterima? Kan gue udah bilang, setiap ke rumah pasti ada kamera tersembunyi. Kamera di CCTV rumah gue tuh ada 17. Kalian boleh cek, di luar itu CCTV ada berapa? Kok masih nanya diulang-ulang? Kalian kok blow on semua sih wartawan ini? Gue bingung. Kan ada, Yang udah saya pernah gue diwawancara. Kenapa tidak dibukakan? Dia pernah datang berkali-kali. Kenapa saya tidak bukakan? Karena pasti ada rekaman. Bener kan? Rekamannya diliatin kan sama si gembel Bajideh itu kan? Sama si Padel. Bener nggak? Dikeluarin nggak rekamannya? iya Kak Dikeluarin nggak? dikeluarin. Dikeluarin. Nah itu jangan. Bego sih kalian ini, gue bingung. Ditanyanya diulang-ulang melulu. Pada nggak ada otaknya. Oke, Bang Jelas. Rasman, Kenapa tidak dibukakan? Karena dilihat dari CCTV ada kamera tersembunyi dan dia tidak datang sendiri. Ya dok, gimana dokter? Gimana dokter? Kalaupun misalkan ada yang ngomong begitu, ya, oke, misalkan ada rekaman ada saya ngomong begitu, itu ada di rekamannya si handphonenya Padel Bajideh, miskin gembel bau hidup lagi itu ya. Harusnya kan dia sadar dong, ya, bahwa dia itu sudah benar-benar tidak diterima. Nah, Ya. kenapa itu anak ya malah dihancurin, malah dibikin kayak begini, rusak segala-galanya. Ini juga lawyernya juga rada-rada PA. Pakai naik, pakai bilang, kan dia sudah nggak diterima. Kan sudah diiniin sama si Padel Bajideh keluarga miskin bau tengik itu. Bukan berarti anak gue bisa diajak. Oke. Kayak gitu masih ditanya-tanyain semua. Oke. Cukup, nanti kita semua bilang semua ini. Yang bisa nenangin Semuanya dihancurin. yang bisa nenangin NM ini adalah Dokter Oki. Udah, kalian tanya yang jangan sensitif deh. Juga Tanya pada ke keluarga, jangan tanya ke Niki. Anjing ya. Ditanyanya diulang-ulang bikin gue emosi. Bang Rasman, Ya. ini kan permasalahannya antara ibu dan anak ya, wajar dong Bang kalau misalnya antara ibu akan membela anaknya. Seandainya ini terjadi sama Bang Rasman, apakah Bang Rasman akan melakukan apa sih gitu loh? Kan Pasti. tadi dibilang Bang Rasman membela dari pihak si laki-laki ini gitu loh. Kalau saya sebagai orang tua, anak saya di bawah umur, pasti saya akan melindungi anak saya. Jadi tindakan Nikita untuk melindungi anaknya itu benar. Tetapi yang menurut saya, nanti kalau saya jawab marah lagi Nikitanya. Tapi menurut saya caranya itu karena sempat dia 5 kali datang tidak diterima, sehingga dia menjadi galau, akhirnya dia curhatlah kepada Fadel. Akhirnya Itu saja. curhat, ditidurin, dibuntingin, suruh diaborsi, kalau nggak aborsi dibunuh. Itu maksudnya. Niki, nggak usah ngomong gitu. Itu anak kamu loh, Niki. Itu anak kamu, Niki. Nggak boleh gitu, Niki. Iya, nanti Pak Dokter, saya takut nanti si Niki ini sakit, Pak Dokter. Sudah, saya kira cukup ya pertanyaan media ya. Saya kasih 2 lagi, habis itu udah close. Ante. Kak Niki, gimana maksudnya ada mau lanjut laporan lagi hari Senin Goblok infonya atau semua. seperti Ini itu? orang pada bego semua. Dipikirnya, oh iya udah nggak diterima. Berarti itu anak berhak untuk diacak-acak hidupnya. Badannya, semuanya. Otaknya pada di mana sih? Gue nggak ngerti. Itu anak Udah. dipukul sampai lebam. Itu anak disuruh aborsi. Kalau nggak aborsi mau dibunuh sama keluarganya. Ya Bang Pakai Rasman, ditanya diulang-ulang. Oke. Gimana pertanyaannya? Lu pada nggak ada otak ya? Ini juga nih, si Rasman nih. Lu nanya apa coba? Biar selesai 2 lagi ya. Lalu lu nanya muter-muter melulu Rasman. Lu nanya muter-muter Kok sekeliling kok saya begitu nanya? aja ya lo. Saya bukan Begitu nanya, aja. saya Selalu jawab. yang lo bilang, ini kita kan tidak menerima anaknya lagi. Suruh harus dikeluarkan dari kakak. Terserah gua mau keluarin dari kakak kek, gua nggak mau terima kek, terserah gua. Tapi nggak ada hak orang lain untuk hancurin tuh badan anak gua. Nah, yang dihancurin itu nanti kita lihat pembuktiannya di kepolisian gitu ya. Bukti. Memang lu tuh nggak ada ininya ya. Mudah-mudahan tuh terjadi sama anak lu ya Rasman ya.
Janganlah. Gua mau tahu kalau itu terjadi sama anak lu, gua mau tahu apa yang lu lakuin. Ya. Rasman, di sini kan kita Ya. sebagai seorang perempuan juga ya Bang. Artinya mungkin seorang Nikita Mirzani. Ini siapa? Aku Adri Bang dari Haps Bang. Dari apa? Media Happy News. Oke. Gimana Happy News? Nggak mungkin juga kan kita juga sebagai perempuan ya Bang, sebagai seorang ibu, tidak mungkin Nikita Mirzani itu melakukan ini dan dia tidak punya bukti yang jelas Bang gitu loh. Artinya kita juga secara logika aja lah Bang gitu. Secara hati nurani aja Bang ini Bang. Ya gini, pertanyaan kamu saya pahami. Nanti sekali lagi saya jawab. Kalau dilihat dari penanganan kasus ini, kita lihat nanti pada proses pemeriksaan di kepolisian. Dan sebagai peran ibu terhadap anak, saya tahu Nikita Mirzani sudah luar biasa upaya dia terhadap Loli. Saya tahu. Mulai dari sekolah di pesantren, sampai dikirim ke UK, diberi semua fasilitas. Saya tahu. Nah, jadi yang perlu kita pahami sekarang adalah ketika proses hukum ini sedang berjalan, ini namanya due process of law ya. Due process of law ini, oke, kita sekarang saran saya tunggu surat panggilan, kami datang, nanti dari hasil pemeriksaan, begitu keluar saya akan sampaikan hasilnya. Dari situ saya akan tahu nanti kadar kebenaran keterangan dari beberapa pihak ini. Begitu. Ya, cukup ya. Cukup. Artinya Oke, cukup Bang. seandainya dari pihak abang sendiri merasa di prank, artinya abang yang akan bertindak juga ya Bang? Oh iya dong, kalau saya di prank ya marah dong saya. Karena saya memberi syarat 3. 1, pakai surat pernyataan. Bahwa benar dia tidak melakukan yang namanya hubungan intim, hubungan badan, dan lain-lain, termasuk keluarganya. Yang kedua, tidak mencabut kuasa. Pengalaman setelah bersama Iklim Hakim, tiba-tiba cabut kuasa. Yang ketiga, ingat nih, seluruh keterangannya benar. Dan kalau ternyata tidak benar, aborsi dan lain-lain, saya akan meminta agar mereka diproses hukum. Jadi itu keterangan dari saya, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat saya sudah coba komunikasi dengan Polres kemarin sore sebelum saya ke Medan. Insya Allah dalam minggu depannya ada panggilan, kami akan rapat tim kapan akan kami dampingi. Prinsipnya baik-baik saja. Dan pesan saya buat Niki, ya karena kita pernah bersahabat, ya tolong kita bedakan. Saya menangani hukum dan saya juga akan membedakan itu anak kamu. Yang pasti kita bersahabat. Begitu juga dengan Dr. Oki ya. I love you full, I love you full, I love you full. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum. Terakhir Bang, satu lagi. Bang, tapi Abang sejauh ini sebagai seorang praktisi hukum pengacara, analisa Abang seperti apa mengenai hukum ini? Artinya saya nggak bisa agar jawab. Abang tidak terlalu jauh melangkah ke depan. Artinya kalau memang analisa Saya yang akan melihat jawab, saya nggak akan Abang, mungkin sampaikan strategi saya, tapi yang pasti saya akan tahu arahnya kemana ketika nanti dia diperiksa. Saya akan lihat pertanyaan, saya akan lihat jawaban, saya akan pikirkan dengan tim saya. Percayalah, saya hanya akan membela hak-hak dari seorang klien saya. Saya tidak akan pernah melindungi orang yang bersalah. Saya tidak akan mungkin membela orang yang melakukan kejahatan. Tapi saya akan membela hak-hak orang. Karena setiap warga negara bersamaan kedudukannya di mata hukum. Itu saja. Dan klien saya saat ini masih dalam tahap terlapor. Kita lihat. Mudah-mudahan Nikita Mirzani dengan laporan dia sesuai dengan harapan dia, mudah-mudahan pembelaan hukum yang kami lakukan sesuai dengan target hukum yang akan kami lakukan. Yang penting bagi saya, tidak boleh satupun anak manusia di Indonesia ini, satu, melakukan pencabulan terhadap anak di bawah umur. Itu jelas. Yang kedua, tidak boleh melakukan aborsi. Yang ketiga, tidak boleh juga kita menjustifikasi orang yang belum tentu dibuktikan bersalah menjadi bersalah. Biarkan hukum berfilosofi. Lebih baik membebaskan 1000 orang yang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Filosofi hukum kita jelas, yang saya sebut dengan lex neminem sigit in imposia sibel. Artinya Bang, apa? izin Bang.
mungkin memaksa seseorang yang tidak melakukan perbuatan menjadi dia mengaku melakukan perbuatan itu. Cukup. Terima kasih. Bang, Bang, boleh mau izin nanya mau dong tanya, satu Bang. bang? Salam saya tadi. Mau konfirmasi dong bang. Ini kan aku terakhir, lihat izin story-nya terakhir. dari Fadel bang, izin. Aku ngelihat story-nya Fadel itu seperti Fadel itu sedang bersama dengan seorang kuasa hukum nih bang. Apakah ini nantinya akan bekerja sama dengan Itu pasangan tim baru hukum atau- saya. Itu Oke. tim hukum saya, namanya Dr. Abdul Hadi. Oke, Itu juga siap, Bang. sudah diserang.